Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Pada zaman modern ini, di antara kalian coba tunjuk tangan siapa yang suka membeli sesuatu melalui online. Seru ya pastinya, kita bisa berkomunikasi melalui video conference, bisa belanja barang tanpa harus beli ke toko. Sadar nggak sih, dengan hadirnya jasa komunikasi dan jasa transportasi online merupakan bagian dari dampak globalisasi. Sebagian besar aktivitas manusia dilakukan secara online. Setelah minggu lalu, kita sudah membahas faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi globalisasi. Jadi, yang akan kita pelajari dari subglobalisasi ini yaitu yang pertama tentang pengertian globalisasi. Nah, yang kedua tentang bentuk-bentuk globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Proses perubahan sosial budaya di era modern ini berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataannya, ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Di Indonesia misalnya, Indonesia mengimpor beras dari negara lain. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Globalisasi identik dengan global village, yaitu batas negara menjadi memudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu, kenapa ya bisa pudar? Batas negara menjadi semakin memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau kereta api. Nah, selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara juga menjadi sangat mudah, yaitu bisa diakses melalui koneksi internet. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi pada bidang budaya. Globalisasi pada bidang budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Nah, proses ini ditandai oleh yang pertama, konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Nah, yang kedua, media budaya masyarakat. Yang ketiga, adanya perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi dalam bidang budaya, yang pertama yaitu dalam hal bahasa. Misalnya,
Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat di dunia. Yang kedua yaitu cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Korea. Bentuk yang kedua ada globalisasi dalam bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun, dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah contoh dari globalisasi dalam bidang komunikasi. Yang pertama, adanya penggunaan handphone sebagai alat komunikasi. Di dalam handphone terdapat fitur video call, di mana dalam video call kita tidak hanya mendengarkan suara saja, akan tetapi kita bisa melihat visual lawan bicara kita. Nah, selanjutnya adanya internet. Nah, di dalam internet terdapat munculnya berita digital atau berita online. Nah, pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya, kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ada globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, globalisasi ekonomi berkaitan erat juga dengan perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Adakah yang tahu apakah perdagangan bebas? Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh dari perdagangan bebas yaitu yang pertama ada EFTA. EFTA adalah Asosiasi Perdagangan Bebas di kawasan Eropa. Selanjutnya yang kedua ada AFTA. AFTA yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas yang ada di masyarakat anggota negara ASEAN. Nah, yang ketiga yaitu ada OPEC. OPEC merupakan organisasi dari negara-negara pengekspor minyak. Terima kasih, semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.